Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'du. Mohon maaf Bapak Ibu-Ibu, jadinya karena ini adalah langsung simulasi prakteknya. Kita nanti praktek sampai kalau bisa mudah-mudahan, karena ini waktu singkat sekali, okay? Sampai kita jamarat, okay? Sampai selesai nanti tahallulnya. Karena ini saya yakin kita semua ini haji tamattu, okay? Haji tamattu berarti kita akan umroh dulu, okay? Jadinya umrohnya kita dari Madinah ini. Anggaplah sudah dari Madinah, kita sudah berada di masjid. Nah itu misalnya Masjid Bir Ali, okay? Dari Masjid Bir Ali kita pakai pakaian ihram, okay? Pakai pakaian ihram. Ntar dulu, contoh dulu ya, okay? Anggaplah ini Masjid Bir Ali. Sini Masjid Bir Ali ya. Nah, sudah. Pakai gini. Ada. Jadinya pakai. Nah, sistem penggunaan ihram silahkan ikuti. Ini nggih. Jadinya siap, ini dikepit, nggih. Nah, ini. Sip. Nah, ini masukkan. Masukkan ini. Masukkan sedikit. Ya. Dijepit. Nah. Kenapa ini dimasukkan? Supaya ini tidak simber-simber. Ini masukkan. Nah, hingga rapi. Ya. Pakai ikat pinggang. Pakai ikat pinggang. Nah, pakai ikat pinggang. Dia tidak akan buka ya. Itu. Akan keseler. Ya. Sudah ya. Jadinya sekali lagi saya praktekkan. Ini diluruskan tangan kanan. Oke. Ini masukkan dikit. Tekan. Ini bagi sedikit atau setengah boleh. Oke. Nah. Insya Allah aman. Nah, ini cara pertama Bapak, Ibu, nggih. Nah, nanti Ibu juga bisa mengingatkan kalau bawa suami, bawa saudara, ya. Nah, praktek di rumah nanti. Yang kedua, tetap posisinya begini, nggih. Tetap posisi begini. Nanti yang ini, nggih. Ini dimasukkan. Boleh masuk ke sini. Masuk, nggih. Ini. Sip. Nah, masuk kan? Boleh. Ini masuk ke dalam boleh. Oke? Tuh. Sip. Nah, ini lebih aman. Ini kenapa? Apa fungsinya yang kedua? Siapa tahu nanti ibu-ibu mau sehingga nah pegangan. Boleh pegang yang ini. Enggak akan jatuh ini. Kenceng dia ini. Kuat. Oke? Nah itu, kalau tadi itu enggak ada giniannya. Wah, sini tunggu, jangan terlalu kenceng lari jalannya. Para ibu yang iya. Sudah nggak? Nah, lagi sekali, ya. praktek sendiri. Kalau batas bawahnya, yang penting di atas mata kaki. Kelihatan mata kaki. Di atas mata kaki supaya jangan kita nanti kesusahan jalan. Oke, jangan kelecang. Sekali lagi. Cara kedua, nggih? Ya, cara kedua ini dipegang saja boleh supaya jangan kelihatan orang. Nah, atau kalau mau sendirian di dalam kamar boleh. Masukkan aja nih. Full masuk kan? Londong biasa. Londong biasa. Oke. Nah, cuman ini masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Oke. Ya. Nanti disabuin. Nah, sehingga ini bisa untuk ngeset suaminya kalau macam-macam. Cewek boleh pakai boleh kalau cewek. Cuman kalau cewek ya jangan transparan. Nggih. Kemudian yang kedua ndak boleh tutup wajah, ndak boleh tutup telapak tangan. Itu saja. Kalau yang lain silahkan. Nggih. Payung silahkan. Nggih. Nah, kecuali kalau tidak ada uzur sama sekali, ya. Masker itu dipakai kalau sangat-sangat uzur sekali. Tapi kalau enggak boleh, enggak usah. Enggak boleh. Kecuali, nah, kecuali tadi ya, kalau uzur sekali, nggih.
Nah, itu dibolehkan. Kalau payung, yang penting jangan bersentuhan langsung dengan kepala boleh. Tapi kalau songkok seperti ini tidak boleh, kena dam nanti. Oke. Nggih? Kalau perempuan boleh kan pakai anu itu. Cuman ini tidak boleh ya. Wajah sama telapak tangan. Karena kebiasaan jadi dokter meriksa orang itu pakai kaos tangan. Kadang beliau itu jadi jamaah haji juga. Akhirnya ada pasang juga gitu, pernah kejadian soalnya. Ya, kalau ada seperti itu cepat ingatkan teman. Ini kalau bajunya bagaimana? Enggak pakai baju. Baju bukan anunya kan. Oh, bajunya. Ya, oke. Nah, bagian atas anggaplah sini ya, saya pakai dulu. Sip. Nah, Pakai ikat pinggang. Mana ada sisa kalau ya, ini rentangkan dulu, terus ditutup yang kiri, bahu kiri ya. Nah, bahu kiri dibuka, bahu kanan. Ini di bawah ini pokoknya bawah ketiak kita. Ya. Ini bisa diselit, ya. Nah, ini juga nanti bisa diselit di sini, di belakang nih. Sip. Jadi ini dibuka. Tujuannya apa? Ini sebenarnya ada simbolis. Ditutup yang kiri, dibuka yang kanan. Tutup aib kita. Jangan sampai aib kita itu ya umbar aib ya. Tapi yang kanan harus kita tampakkan, harus kita syiarkan gitu ya. Nah, ini digunakan tatkala kita tawaf Bapak Ibu. Nggih, tatkala kita tawaf. Ketika kita sholat ya. Kalau kita sholat di luar tawaf maksud saya ya. Sholat berjamaah yang bukan tawaf pokoknya ya. Sebelum yang bukan pekerjaan tawaf itu. Tapi ketika kita di luar seperti di Bir Ali kan, anggap ini Masjid Bir Ali. Saya sudah mandi ya, sudah bersih-bersih, saya sudah pakai pakaian seperti ini. Menggunakannya kayak begini. Karena ini supaya jangan boleh kelihatan ketutup ya. Aurat laki-laki pusat sampai karena Anda langgar ihram ya. Baik, terima kasih. Ya, jadinya ketika nanti kita mau ambil barang pun juga boleh diginikan sambil bawa barang gitu ya. Begitu kita naik mobil, boleh niat tatkala di bawah sebelum naik mobil, atau tatkala kita sudah ada di mobil. Apa lafaz niatnya? Lafaznya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, sengaja aku ini, itu disadari di dalam dirinya, sengaja saya ini berumroh serta berihram untuknya lillahi ta'ala, karena mengharapkan ridho Allah gitu. Labbaik Allahumma umratan, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk berumrah ya. Kemudian sambil kita di dalam bis, tidak ada lagi amalan lain yang paling utama dan paling afdal selain kalimat talbiyah. Kita sama-sama labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu aja terus diucapkan sampai kita sampai di Mekah. Oke, sampai di Mekah. Nanti di tengah perjalanan, karena itu perjalanannya kurang lebih 10 jam.
Kalau paling cepat 8 jam. Maka kita mesti nanti di tengah perjalanan itu akan mengalami sholat jamak qashar. Sudah diajarkan kan? Sholat jamak qashar di tengah perjalanan. Singgah dulu nanti di tengah perjalanan. Kemudian begitu lanjut. Ihram tidak boleh dibuka. Oke? Nah, jangan sampai pegang harum-haruman karena kita masuk di toko karena merasa bau badan saya kok begini, ini sudah pengit. Coba iseng-iseng, tidak boleh, kena dam nanti. Beli kambing, atau kalau tidak bisa beli kambing, puasa 3 hari. Oke. Nah, setelah sampai di hotel, Bapak Ibu diarahkan nanti sama petugas yang ada di Arab Saudi, orang Indonesia, petugas Saudi. Sebelum turun, perhatikan permakluman, ya, pengumuman itu. Kemudian dibagikan kunci, rapiin barang. Oke, jangan keburu-buru langsung ke Masjidil Haram. Kita nyampe di hotel, semuanya dulu bereskan. Kalau misal sholat, belum sholat dulu di hotel sana, ya, ada di ruangan musola di bawah sana. Kalau sudah rapi semua, baru sepakati kita akan mau lanjutkan untuk tawaf umroh. Ini tawaf rukun umroh. Tapi sebelum itu, coba kenali. Ini sering kadang-kadang langsung saja nyunjuk. Kenali hotelnya, nomor berapa hotel saya? Itu ada gambar bendera Indonesia besar. Nomor 19, berarti saya di sektor 19 atau di maktab 19 misalnya. Ingatkan itu. Kemudian bagi petugas Karom, lihat petugas yang ada di Saudi itu, PPIH namanya, ya. Nah, jadi petugas yang ada di Arab Saudi, orang kita, seragamnya dilihat. Begini model seragamnya. Terus ID card-nya lihat. Gini. Nah, kemudian minta nomor HP-nya. Bawa itu, siapa tahu kita ada masalah di luar, kala kita nanti malam misalnya pergi tawaf ke pusat. Siapa yang saya hubungi nih, siapa? Nah, susah. Maka kalau ada itu tinggal dihubungi. Tidak bawa HP, minta tolong, minta bantuan sama petugas yang ada di sekitar sana. Ini nomor HP yang saya. Itu caranya. Karena teknis-teknis itu kadang-kadang memperlancar ibadah kita, Bapak Ibu. Bagi sekarang kita sudah talbiyah, sampai kapan kita bertalbiyah tadi, labbaik Allahumma labbaik, sampai kita masuk ke pintu gerbang Masjidil Haram. Nah, anggaplah ini gerbang pintu Masjidil Haram ini, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini pelataran tawaf. Di atasnya ini Masjidil Haram. Oke? Nah, perlu kita kenal medan dulu, medan gitu, ya. Kemudian baru kita mulai siap pasang ini. Kalau tadi kan begini kan? Nah, sudah siapin. Ya, nah, mulai sudah. Sip. Nah, ini pakaian kita sudah mulai tawaf ini, Bapak Ibu. Kemudian kita jalan. Itu sana. Lihat mulainya kita tawaf dari mana, Bapak Ibu? Hajar Aswad. Kita kenali dulu Ka'bahnya. Ini rukun Hajar Aswad. Kemudian terus kita ke sini, ya, ke kanannya. Ini rukun Iraqi. Kemudian di sini Syam, ya. Kemudian di sini Yamani. Ini ada fungsinya nanti, Bapak Ibu. Rukun Yamani. Ada kursi sana, saya minta pinjam 3 saja kursinya, ya, 3. Atau itu kursi plastik kan ada itu, ya. Oke. Hajar Aswad. Oke, Hajar Aswad. Betul posisinya ini, Ustaz. Oke, ini gambaran saja, ya. Nanti yang jelasnya di Mekah sana. Tapi posisinya sudah. Nih, Pak. Ya. Ya. Sebenarnya kalau kita mau itu di arah timur dia. Ya, di arah timur sana, ya. Indonesia itu di arah timur, ya. Boleh kalau mau diputar silahkan. Diputar. Sip. Enggak berat kok. Siap. Iya. Baik.
Nah, tapi kita taruh di sini dulu. Baik. Ini namanya Maqam Ibrahim. Ya, bukan makam kuburannya ya, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Kemudian di sini apa namanya? Hijr Ismail. Hijr Ismail. Nih, Hijr Ismail. Baik. Nah, kita akan mulai tawaf dari Hajar Aswad. Tapi kita kok masuknya kena hotel kita di situ, ya. Kita mau masuk lewat sini. Maka Bapak Ibu ini dia berlawanan arus. Bermasalah. Kayak injak sama yang hitam itu. Tapi kita ikut arus dulu. Ikut saja ke sini dulu ya. Jalan dulu terus cari mana. Tapi film itu sudah orang banyak orang keliling. Nah, ketemu lagi. Baik. Nah, bagaimana modelnya kita memulainya? Kalau kita buat sudut, Bapak Ibu, ini sudut Hajar Aswad kan? Kalau kita tarik, Bu, nah sana tidak ada garis, Bapak Ibu ya. Itu apa itu? Lampu hijau, ya. Nah itu terus jajar atau ini yang di sini lurus di sekitaran itu berdirinya. Kalau tidak bisa pas begini boleh sini sedikit. Yang penting jangan lewat, jangan sebelum Hajar Aswad. Misalnya agak sini sedikit masih boleh, karena di sini kan masih lurus kan? Ya. Nah, kalau yang paling utama ya pas posisi ya, pas pojok, mojok. Jadinya begitu kita sudah sampai di situ, anak kita rombongan di belakang jangan ikut. Ya, di mana posisi kita itu kitalah memulainya. Jangan ikut yang di belakang. Nanti yang di depannya sebagai mutawib namanya yang pembimbing itu ya, yang di depan kok di sini sudah ikut di sini ya, jangan gini aja kita dulu. Nah baru giliran kita, maka baru kita miring menghadap Hajar Aswad. Lihat Hajar Aswadnya, Bismillahi Allahu Akbar, kecup, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Sudah ke? Balik badan. Nah, baru kalau yang laki sunnah romel, lari-lari kecil 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu doa yang paling minimal sudah ya. Ada yang pakai tawaf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli, baca doa gini tapi akhirnya sandung, capek nyari bukunya lagi. Ya, jadinya itu aja. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. Ini Hijr Ismail tidak boleh masuk ke sini, tapi sini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sudah sampai ya, sudah sip. Di rumah ini kita sudah mulai berubah doa, jalan santai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe kita di Hajar Aswad. Sebentar. Di rukun Yamani tadi itu kita sunnah istilam. Bismillah, Allahu akbar. Ada yang ngecup, ada yang enggak, terserah. Ya. Bismillah, karena di situ enggak ada Hajar Aswad, enggak dikecup. Kenapa dikecup? Untuk mewakili kita yang gini, ya kan? Bismillah, Allahu akbar. Atau Bismillah, Allahu akbar, boleh juga. Terserah.
Nah, nanti kalau sudah Bismillah Allahu Akbar di rukun yamani baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di Hajar Aswad, hadapkan lagi badan kita, itu sudah satu putaran. Ya, terus putaran kedua, Bismillah Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Kalau yang perempuan agak cepatan jalannya. Bagi yang bisa cepat. Mana coba Kalau yang perempuan jalan cepat. subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar subhanallah, kan gitu ya kan? Agak cepat. Nah, tapi kalau yang namanya santai itu kan subhanallah alhamdulillah kan itu santai namanya. Nah, gitu ya. Tapi tidak disunahkan lari. Kalau laki kan gini kan subhanallah kan gitu kan? Nah, gitu. Cuma jalan saja kalau cewek. Nah, itu 3 kali putaran kalau yang laki-laki untuk romelnya. Romel istilahnya ya, lari-lari. Kalau wanita biasa-biasa saja. Cuma yang 3 kali itu agak lebih cepat sedikit. Doanya sama. Doanya sama. Doanya sama. Anggap sekarang kita sudah 7 kali putar. Nah, kemudian setelah kita di Hajar Aswad, kita disuruhkan untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Ini makam Ibrahimnya yang berhadapan sedikit dengan ya apa pintu apa. Nah di sini. Tapi tidak mungkin kita akan sholat di belakang makam Ibrahim. Minimal kita lurus. Ya Pak, saya contohkan dulu di sini. Oke. Di atas masjid juga tidak apa-apa. Itu sholat sunat tawaf. Sholat sunat tawaf. Usolli sunat tawaf rakaataini lillahi. Aku sholat sunat tawaf 2 rakaat kita. Oke. Begitu sudah selesai sholat sunat tawaf di makam Ibrahim, kemudian kita berdoa di multazam. Ini namanya multazam Bapak Ibu. Ini ada Hajar Aswad. Nah, di sini antara ini. Kalau di sana kan besar, Bapak Ibu. Segini dia. Sini. Nah, di sini. Di sini anaknya itu pintu Ka'bahnya. Kita bisa begini kalau kita dekat. Langsung gini, Bu. Setelah selesai tawaf. Setelah selesai sholat. Doa di situ. Oke, asal Bapak jangan doa mau punya istri lagi ya. Takut dikabulkan. Ya. Doa ya, terserah. Paling ingat doa itu kuncinya supaya diijabahkan. 1. Basmalah, 2. Alhamdulillah, 3. Sholawat, baru doa pakai bahasa apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Nenek kaji tunas, mama tiang ada yang sak pacu. Nah, kan ada yang terkican bija, bayi balok sak soleh dan soleha. Kampung halaman kami aman, tentram. Nah, gitu. Rabbana atina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu baru kita minum air zam-zam. Itu air zam-zamnya di sana misalnya, ya kan? Nah, cara minumnya air zam-zam. Ini air zam-zam. Hadap Ka'bah. Bukan kayak kita minum di sini. Hadap Ka'bah. Kemudian kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma antas syafi antal kafi ishfi ma fiya misal gitu ya. Ya Allah, sembuhkan aku, sehatkan aku gitu. Sambil doa. Minum sekali, lepas. Minum sekali, dilepas. Minum, dilepas. Jangan langsung. Oh, langsung sekali. Oke. Okay? Nah, itu. Nah, jadinya setelah minum air zam-zam, kemudian masih ada rukun yang belum kita lakukan. Haji ifrad, tawafu qudum.
Tapi kalau yang tamattu, tawafnya itu namanya tawaf umroh. Ya. Kemudian setelah tawaf selesai, minum air zam-zamnya sudah. Selanjutnya kita akan sa'i. Di mana posisi sa'i? Banyak orang Bapak Ibu ini kasus ibadah. Begitu tawaf, karena temannya duluan sudah kececer, akhirnya dia pulang. Bahkan dia merenung di luar Masjidil Haram. Dia tahu jangan gawe. Maka ada, Bapak, kenapa keluar dari sini? Ya tadi sudah tawaf, sudah selesai umrohnya, sudah sa'i. Saya tidak tahu tempatnya sa'i. Nah itu yang sering saya temukan di sana dulu. Ya, jadi. Nah kemudian tempatnya itu lihat Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad ya. Nah di Hajar Aswad itu melurusi ada tiang di situ lampu hijau. Ya. Nah di belakang lampu hijau itu tempatnya. Bapak Ibu terus saya jalan ke situ. Nanti ada tulisan mas'al katanya tempat sa'i. Anggaplah di sini mas'alnya sekarang. Baik. Ini mata Bapak Ibu. Nah, ini ada bukit namanya Bukit Tofa. Ya, di situ kita mulai. Sebelum memulainya itu disunahkan kita berdoa. Kayak takbiran itu Bapak Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah gitu ya. Sambil menghadap ke Ka'bah. Baru kita mulai ya. Kita mulai untuk kita sa'i. Apa bacaannya? Ya bisa juga subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Enggak perlu niat. Ya, karena kita sudah niat tadi niat umroh. Ya. Ya. Bisa juga kita awali dengan ayat itu inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa'a wa huwa khairul lah. Gitu ya. Innallaha syakirun alim, itu akhirnya itu di ujung ayatnya. Nah, itu baru subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Jalan biasa Ibu. Ada nanti lampu hijau. Anggaplah lampu hijaunya ini. Di lampu hijau pertama, mobil itu lampu hijau kedua. Oke? Ya. Terus begitu lihat lampu hijau, di situ kita lari-lari kecil. Oke? Ya. Rabbi ghfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam. Ya. Nah, innaka antal a'azzul akram. Itu bacaannya. Ya. Jadi dari sini saya ulang. Ya. Nih. Rabbi ghfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Rabbi ghfir warham, gitu ya. Ya. Sampailah lampu hijau. Kesini kita jalan kita ke sofa. Pastikan diri kita diam dulu sebentar, istirahat sejenak, tumakninah lah kalau kita sholat itu, sambil menghadap Ka'bah. Ka'bahnya di situ. Silakan doa, mau doa apa saja. Tapi ingat pembuka doa tadi itu basmalah, hamdalah, sholawat. Ya. Setelah kita selesai, baru berangkat lagi. Ya. Sampai selesai. Terus subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lampu hijau. Pohon itu lampu hijau. Ya. Rabbi ighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Rabbi ighfir warham wa'fu wa takarram, gitu kan. Nah, sampailah lampu hijau ke dua, jalan lagi di atas. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sampailah kita ke Bukit Tofa. Berapa kali sudah itu Bapak Ibu? Dua. Jangan hitung satu. Nanti kalau dihitung satu nanti paleng. Jauh Bapak Ibu di sana itu. Oke? Nah, anggaplah sekarang kita sa'i untuk
yang ketujuh ini ya, terakhir. Nah, anggaplah saya sudah sampai di anggaplah di sini Marwah. Ya. Di sini ini Marwah. Nah, kita mundur sedikit. Di situ ada areal sedikit saja di belakang itu. Nah, disinilah kita tahallul, syukur, ya. Tapi jangan ikut saya nanti. Ini kan kita, ya, karena harus dibuka ini Bapak Ibu kan kepala kita. Nah, syukur. Yang mencukur itu yang harus yang sudah bercukur. Kalau enggak, cukur sendiri. Ya Allah, boleh bahasa Indonesia pakai doa. Ya Allah, saya halalkan diri saya, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, ya Allah, gitu ya kan. Blok. Nah, kalau cewek sama ibu nanti dipotong 3 jari ukuran segini, ya. Nah, baik, itu namanya tahallul yang disimbolkan dengan mencukur. Berarti bebaslah Bapak Ibu dari larangan-larangan ihram. Berarti pelungguh kami sudah menunaikan umroh. Namanya umroh wajib. Pulang tinggal relax, ya. Sudah mau pakai gimana sudah pakaiannya, oke. Nah, selama kita berada di Mekah 22 hari, insya Allah rencana tinggal di Mekah. Apa yang dikerjakan? Boleh tawaf sunnah. Oke, saya mau tawaf sunnah, silakan niat aja tawaf sunnah. Saya melakukan sholat tawaf sunnah lillahi ta'ala, itu aja. Iktikaf, khataman Quran di Masjidil Haram, ikut ngaji di Masjidil Haram, silahkan, ya. Nah, pada tanggal 8 Zulhijjah, ini tanggal 8 Zulhijjah ini, sudah pelungguh kami diberangkatkan ke Arafah. Nanti di Arafah, anggaplah ini Arafah. Nih, kita sudah masuk di dalam tenda, ini ada Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan ini, zuhur. Baru terus saya jadi khotib. HP saya di sini. Jadi khotib, naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah, kayak orang khutbah Jumat lah gitu ya. Selesai mendengarkan, dan harus dengarkan Bapak Ibu. Jangan tidak didengarkan. Karena itu bagian daripada amaliyah yang ada di Arafah. Kalau ada satu orang yang tertidur pada saat Arafah itu, jauh dia dari rahmat Allah. Dan tidak ada doa yang paling istajabah, tempat yang paling istajabah selain di Arafah, Bapak Ibu. Imbas amalan Bapak Ibu yang ada di Arafah, kita di luar Mekah ini juga kena. Sehingga kita disunahkan berpuasa sunnah Arafah. Gitu. Nah, setelah khutbah, lalu nanti akan diimami sholat jamak sudah tadi dengar khutbah, kita sholat jamak kosong. Jamak dan kosong, yaitu zuhur dan asar. Zuhur kita lakukan 2 rakaat. Saya sholat fardu zuhur 2 rakaat di jamak kosor dengan asar, makmuman lillahi ta'ala. Gampang dulu ya. Sudah, saya sholat ini. Assalamualaikum. Lagi kamat. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sholat asar. Aku sholat fardu asar 2 rakaat di jamak kosor dengan zuhur, makmuman lillahi ta'ala. Jadi imam ya, imaman lillahi. Gampang saja. Tak hafal bahasa Indonesia, Arabnya tidak usah, pakai bahasa Tasak sudah. Nah, sudah assalamualaikum. Apa yang kerjakan? Zikir. Baca Quran qul huwallahu ahad 1000 kali. Ya, 1000. Nah, itu tidak sampai dia sampai besar, nanti itu sudah selesai. Di sana dia merenung. Nah, setelah maghrib itu
dalam emas barang-barang dari maktab. Nanti bis dengan nomor maktab.